bersiaplah untuk menyelami salah satu warisan terbesar dari peradaban Islam. Karena fikih dalam tangan Imam Nawawi bukan sekadar apa yang boleh dan tidak, tapi tentang bagaimana manusia hidup selaras dengan kehendak Allah. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal perjalanan ini, kita berdiri di ambang gerbang agung warisan keilmuan Islam, menghadap taman ilmu yang ditanam dengan ketekunan, disiram dengan keikhlasan, dan dipanen dengan adab. Raudat Al-Talibin, taman para penuntut ilmu. Di tangan Imam Al-Nawawi, fikih tidak sekadar menjadi hukum, tetapi jalan hidup. Tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi membentuk jiwa. Raudat Al-Talibin bukan kitab biasa. Ia bukan sekadar kompilasi hukum-hukum, tetapi intisari mazhab Syafi'i yang telah melalui saringan para imam besar. Dari Imam Al-Syafi'i sendiri kepada para perawi seperti Al-Buwaita dan Al-Muzan'an, kemudian berkembang melalui dua kutub besar, Tariqah Qadim dan Tariqah Jaddad, hingga menetap dalam penguatan dan penyempurnaan oleh Imam Al-Rafi'ah, dan akhirnya dirumuskan dalam bentuk elegan dan matang oleh Imam Al-Nawawi. Karena dalam ilmu, muqaddimah bukan sekadar pengantar, ia adalah fondasi ruhani. Tanpa memahami siapa yang berbicara, dari mana ia mengambil ilmunya, dan kepada siapa ia menyampaikannya, maka hukum akan kering, dingin, dan terlepas dari adab. Siapa Imam Al-Nawawi? Dialah Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, lahir di Nawa, Suriah, tahun 631 Hijriah. Dari usia belia, ia telah dikenal dengan wira, ketekunan dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Di Damaskus, ia belajar pada para ulama besar dan membaktikan seluruh hidupnya pada menulis, mengajar, dan memperbaiki umat, tanpa menikah, tanpa mengumpulkan harta, tanpa mengejar jabatan. Dalam dirinya berkumpul tiga kekuatan yang jarang, menyatu: kecerdasan tajam, hati yang khusyuk, dan keteguhan pada kebenaran, bahkan di hadapan penguasa. Maka tak heran bila raudah yang ditulisnya bukan hanya padat dalam hukum, tetapi jernih dalam ruh. Apa yang membuat raudah istimewa? Imam Al-Nawawi menyusun Raudat Al-Talibin sebagai ringkasan dan penyusunan ulang dari Al-Aziz Syarh Al-Wajiz karya Ar-Rafi'i, yang merupakan syarah dari Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Ini berarti kitab ini berdiri di puncak konsolidasi intelektual mazhab Syafi'i, gabungan pemikiran mendalam, debat panjang, dan analisis tajam selama berabad-abad. Namun keistimewaan Raudah tidak hanya pada isinya, tapi juga pada gaya Imam Nawawi yang unik. Ia menyederhanakan rumitnya redaksi pendahulunya. Ia menyaring pendapat yang muktamad dengan kejelasan. Ia tidak banyak menyimpang ke diskusi yang tak berguna. Dan yang terpenting, ia menulis bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan takwa. Mengapa mazhab itu penting? Ini sebagian orang modern memandang mazhab sebagai kekangan, padahal ia adalah peta dalam belantara realitas. Dalam mazhab Syafi'i, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama imam yang zuhud, ahli hadits yang jujur, dan fuqaha yang telah meneliti ribuan riwayat dan qiyas. Maka Raudah bukan sekadar kitab hukum, ia adalah jalan spiritual melalui hukum. Setiap pasal adalah hasil ijtihad yang dilandasi adab, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab kepada Allah. Cara membaca Raudah. Membaca Raudat Al-Talibin menuntut adab terhadap ilmu, bahwa yang kita baca bukan tulisan biasa, tapi buah dari kelelahan para ulama. Konteks mazhab, mengenali posisi qawaid fiqhiyah dan usul al-fiqh dalam setiap istidlal. Pemahaman atas istilah teknis, seperti sahih, asah, rajih, muqabil al-asah, dan lain-lain. Bimbingan guru, karena jalan ini terlalu panjang untuk dilalui sendiri. Dan kini ketika kita membuka halaman-halaman pertama dari Raudah, sejatinya kita sedang masuk ke taman yang tidak hanya penuh bunga hukum, tetapi juga wangi keikhlasan, kehati-hatian, dan ketundukan. Maka bersihkanlah niat, luruskan arah,
dan bersiaplah untuk menyelami salah satu warisan terbesar dari peradaban Islam. Karena fikih, dalam tangan Imam Nawawi, bukan sekadar apa yang boleh dan tidak, tapi tentang bagaimana manusia hidup selaras dengan kehendak Allah. Ketika manusia berdiri di hadapan Allah, tidak dengan kekayaan, tidak dengan jabatan, tidak pula dengan kepandaian, maka ia berdiri sebagai hamba. Dan hubungan antara hamba dan Tuhannya tidak dibangun di atas perasaan semata, tapi atas tunduk, disiplin, dan penghambaan yang konkret. Inilah yang oleh para ulama dinamai sebagai ibadat, ibadah-ibadah formal yang ditetapkan syariat. Dan disinilah Raudat At-Talibin membuka lembaran hukumnya. Bukan dengan jual beli, bukan dengan pidana, tetapi dengan taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Mengapa? Karena sebelum seorang muslim berinteraksi dengan sesama manusia, ia harus terlebih dahulu menyambungkan jiwanya dengan Allah. Taharah, kesucian sebagai syarat kedatangan. Air dalam fikih bukan hanya benda cair, ia adalah wasilah pertemuan. Ia adalah batas antara yang profan dan yang suci. Dalam Raudah, Imam Al-Nawawi membuka pembahasan taharah dengan ketelitian yang luar biasa. Membedakan air mutlak dan muqayyad, air musta'mal dan mutanajis, bahkan membahas perbedaan kadar najis menurut kondisi dan tempat. Wudu, yang di mata awam hanya cuci tangan dan muka, diuraikan Imam Nawawi sebagai ibadah tersendiri, dengan syarat, rukun, sunnah, makruh, dan sebab batalnya, dibahas secara sistematis, sambil selalu kembali pada dalil dan qawaid mazhab. Di dalam taharah kita temukan pelajaran mendalam, bahwa untuk mendekati Allah, manusia tidak hanya butuh niat, ia butuh kesucian lahir dan batin. Salat, tiang penyambung. Langit dan bumi, di tengah dunia yang bising, salat adalah oasis diam, ruang kudus di mana hanya ada manusia dan Rabb-Nya. Imam Nawawi menempatkan salat sebagai ibadah yang penuh detil. Rukun-rukun zahir seperti niat, takbir, sujud. Syarat sah seperti menutup aurat, masuk waktu. Dan juga aspek batin seperti khusyuk dan adab. Tidak hanya itu, dalam Raudah dibahas pula syalat jamaah, qada, sujud sahwi, salat musafir dalam keadaan perang, atau bahkan saat sakit. Dengan pembahasan ini, Imam Nawawi menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk memutus hubungan dengan Allah, bahkan dalam perang, dalam sakit, atau dalam ketakutan. Salat tetap berdiri. Zakah, penyucian harta dan jiwa. Zakat bukanlah sedekah sosial biasa. Ia adalah hak Allah yang ada dalam harta orang kaya. Imam Nawawi membahas zakat dengan tingkat kedalaman hukum, nisab, haul, harta-harta wajib zakat, zakat, hewan ternak, pertanian, emas dan perak, distribusi kepada 8 golongan mustahiqon. Yang menarik, Raudah tidak hanya menyebutkan hukum, tapi juga menunjukkan filosofi zakat, bahwa kekayaan itu bukan milik mutlak manusia, dan bahwa membersihkan harta adalah tanda syukur dan kepedulian sosial. Maka zakat bukan hanya soal angka, tapi soal tanggung jawab dan cinta. Siam, latihan menyerahkan diri. Dalam puasa, manusia belajar menahan sesuatu yang sebenarnya halal, semata karena Allah melarangnya sementara waktu. Imam Al-Nawawi menjelaskan rukun, niat dan hal yang membatalkan puasa, qada, kafarah, dan fidyah. Puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayyam al-Bad, larangan puasa di hari tertentu dan keadaan tertentu. Di balik itu semua, puasa adalah madrasah ikhlas. Ia tidak bisa dipamerkan. Hanya Allah yang tahu apakah kita sungguh berpuasa. Maka, disinilah manusia dididik untuk jujur dengan Tuhan. Syah JJ. Perjalanan menuju kesempurnaan Islam. Haji adalah puncak. Ia bukan hanya ibadah fisik, tapi ritus kolektif umat Islam, di mana jutaan manusia menyatu dalam satu tujuan. Menyambut panggilan Ibrahim, menyambung warisan Tauhid. Imam Nawawi menjelaskan, rukun dan wajib haji, ihram, miqat, tawaf, sa'i, wukuf, dam, larangan ihram, dan hukum wanita dalam haji. Tapi yang paling penting, haji adalah simbol dari kematian. Manusia melepaskan pakaian, memakai kain kafan ihram, lalu berdiri di Arafah seolah menanti pengadilan. Haji adalah zikir kolosal bahwa
Dunia bukan tujuan, hanya persinggahan. Dengan demikian, 5 pilar ibadat dalam Raudat Al-Talibin bukan hanya kumpulan hukum kering, tetapi cermin dari kerinduan ruhani. Ia menunjukkan bahwa penghambaan sejati tidak bisa dibangun hanya dengan niat atau rasa, tetapi harus melalui disiplin syariat yang teguh dan tertib. Di tangan Imam Nawawi, fikih ibadat bukan hanya ilmu, ia adalah ibadah itu sendiri. Don't forget to comment, like, and subscribe.